Halo para pejuang UTBK, kembali lagi di channel YouTube-nya Kak Sugeng Sungkono. Oke, bertemu lagi ya bersama Kak Dita, masih membahas mengenai tipe soal TPS-PK UTBK 2023. Nah, teman-teman udah sampai mana nih persiapannya? Pokoknya jangan pernah berhenti belajar ya, supaya nanti persiapannya lebih maksimal lagi. Oke, sebelumnya Kak Dita mohon maaf apabila nanti dalam penjelasannya ada yang keliru atau ada kesalahan, silakan teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Oke, yuk sekarang kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini mengenai barisan aritmatika. Adapun soalnya yaitu 33, 28, 23, titik-titik adalah barisan aritmatika. Dan Sn adalah jumlah N suku pertama barisan tersebut. Nah, tentukan hubungan P dan Q berdasarkan informasi berikut. Nah, informasi untuk P-nya yaitu S29 dan untuk Q-nya yaitu 29 kali negatif 37. Nah, teman-teman perhatikan ya, karena di sini Sn adalah jumlah N suku pertama barisan tersebut, berarti kita cari saja dulu dari barisan tersebut, A-nya yaitu 33, B-nya yaitu berarti 28 kurangi 33 yaitu negatif 5. Nah, berarti nanti kita akan berkaitan dengan Sn ya. Masih ingat rumus Sn yaitu N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurangi 1 kali B. Nah, oke. Karena di sini Sn adalah jumlah N suku pertama barisan tersebut, nah, kita ambil kata kunci dari sini, dan kebetulan P itu S29, maka yuk kita sekarang langsung cari ke S29. Nah, S29 berarti di sini N-nya ganti menjadi 29 per 2. 2 kali A, A-nya berapa? A-nya 33. 2 kali 33 tambah, berarti N kurangi 1, N-nya 29. 29 kurangi 1 yaitu 28. B-nya berapa teman-teman? B-nya negatif 5. Nah, berarti di sini sama dengan 29 bagi 2 dalam kurung 2 kali 33 yaitu 66. Tambah, nah 28 kali negatif 5. Berarti negatif 140. Nah, sama dengan 29 bagi 2 dalam kurung 66 ditambah negatif 140. Berapa teman-teman? Negatif 74 ya. Nah, setelah itu sama dengan 29. Nah, negatif 74 ini bisa dibagi 2. Berarti negatif 74 bagi 2 yaitu negatif 37. Nah, udah sampai sini nih teman-teman. Nah, 29 kali negatif 37 itu yaitu yang Q. Maka hubungan antara P dan Q itu bagaimana? Berarti S29 sama dengan 29 kali negatif 37. Maka P sama dengan Q. Jadi yang mana isinya? Nah, maka isinya yang C. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke nomor 2. Nah, di nomor 2 masih mengenai barisan dan deret aritmatika. Oke, soalnya yaitu 1, X kurangi 5, 7, titik-titik adalah barisan aritmatika. Jika jumlah 3 suku pertama setara dengan suku ke N, maka 3N sama dengan titik-titik. Nah, berarti kita mengacu ke sini ya teman-teman, jumlah 3 suku pertama itu berarti S3 setara atau sama dengan suku ke N, berarti UN. Nah, S3 itu masih ingat rumus deret, berarti N per 2. N per 2 berarti di sini 3 per 2 dalam kurung 2 kali A. 2 kali A-nya berapa? Berarti 1. 2 kali 1 ditambah N kurangi 1. Karena di sini N-nya 3, maka 3 kurangi 1 yaitu 2. Kemudian kali beda. Nah, karena di sini bedanya belum kita ketahui, kita menggunakan syarat ya, supaya U2-nya bisa ketemu dulu. Nah, syarat dari deret aritmatika yaitu 2 kali U2 sama dengan U1 ditambah U3. 2 kali U2-nya yaitu X kurangi 5.
sama dengan U1-nya yaitu 1, U3-nya yaitu 7. Nah, ini kalikan satu-satu. 2 kali X yaitu 2X, 2 kali negatif 5 yaitu negatif 10. Sama dengan ini jumlahkan menjadi 8, maka 2X sama dengan, nah yang ini pindah ruas, jadi 8 tambah 10. Jadi 18. Nah, maka X-nya berapa? X-nya 18 bagi 2 yaitu 9. Nah, maka yang U2 ini X kurangi 5, maka 9 kurangi 5 yaitu 4. Nah, maka barisannya itu 1, 4, 7. Kita cari nih bedanya berapa. Berarti kita kurangi ya, suku yang kedua kurangi suku pertama. Berarti berapa bedanya? 4 kurangi 1 yaitu 3. Berarti ini kali 3. Sama dengan UN. UN itu rumusnya A tambah N kurangi 1 kali B. Oke, kita kerjakan dulu satu-satu yang ini. Berarti ini 3/2 dalam kurung 2 kali 1 yaitu 2, tambah 2 kali 3 yaitu 6. Sama dengan A tambah N kurangi 1. B-nya berapa teman-teman? B-nya yaitu 3 ya. 3. Oke, yang ini kita langsung ubah saja. A-nya berarti dengan 1. Nah, kita lanjut lagi, berarti 3/2. Nah, ini bisa langsung saja ya. 6 tambah 2 berapa? 6 tambah 2 yaitu 8. 8 bagi 2 yaitu? 8 bagi 2 yaitu 4. Berarti di sini 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 3 kali 4 yaitu 12. Sama dengan 1 ditambah, ini kalikan satu-satu. 3 kali N, 3N. Kemudian 3 kali negatif 1, negatif 3. Oke, berarti di sini 12. Angkanya, semua angka yang ini pindah ruaskan ya teman-teman. Berarti ini tadinya positif jadi negatif, jadi kurangi 1. Ini tadinya negatif jadi positif, jadi tambah 3. Sama dengan 3N. Nah, ini coba 12 kurangi 1 berarti 11. 11 tambah 3 yaitu 14. Sama dengan 3N. Nah, yang akan kita cari yaitu, yang akan kita cari yaitu 3N. Nah, ini udah ketemu nih, 3N yaitu 14. Udah berarti sampai sini ya. Maka isinya yang mana? Isinya yang A. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini mengenai persamaan logaritma. Soalnya yaitu 2 log 1 kurangi 2 log X sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan titik-titik. Nah, teman-teman ingat ya, kalau persamaan logaritma berarti luas kiri dan luas kanannya harus sama-sama dalam bentuk logaritma. Oke, berarti kita akan mengubah yang ruas kanan ke dalam bentuk logaritma. Kita tulis dulu yang ruas kirinya yaitu 2 log 1 kurangi 2 log X. Sama dengan, nah untuk mengubah yang ruas kanan ke dalam bentuk logaritma, kita lihat basis log di sini yaitu 2 log, berarti ini 2 log 2. Nah, angka ini kita jadikan pangkat, jadi pangkat 1. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, karena di sini udah 2 log, di sini udah 2 log, maka ini habis dibagi, bisa kita coret. Nah, maka 1 kurangi 2 log X sama dengan, sama dengan 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1 yaitu 2 ya. Berarti ini pindah ruas. Jadi di sini tinggal negatif 2 log X sama dengan, karena ini pindah ruas berarti jadi dikurangi. 2 kurangi 1 yaitu 1. Nah, oke, teman-teman perhatikan. Kita di sini tidak mau bertanda negatif ya lognya. Maka kedua ruas dikalikan dengan negatif. Berarti ini kalikan negatif menjadi positif. Positif 2 log X. Ini kalikan negatif, berarti jadi negatif. Negatif 1. Nah, teman-teman ini seperti biasa, berarti yang ruas kanan kita ubah lagi ke dalam bentuk logaritma. Oke, kita ubah ya. Berarti ini 2 log X sama dengan, karena di ruas kiri ini basisnya 2 log, berarti di sini juga harus 2 log 2. Nah, angka ini kita jadikan pangkat, jadi pangkat negatif 1. Oke, teman-teman perhatikan lagi. Ini udah 2 log, ini udah 2 log, bisa kita coret. Maka X sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, X sama dengan 2 pangkat negatif 1 itu berarti sama dengan 1/2. Nah, maka isinya yang mana?
isinya berarti yang B. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut ya ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 di sini mengenai sistem persamaan, soalnya yaitu diketahui X sama dengan 2Y tambah 3 dan XY tambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, maka salah satu nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman, ini untuk mengerjakannya, kita substitusikan saja nilai X ini ke persamaan yang ini. Oke, kita langsung saja ya. Berarti di sini XY tambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk nilai X-nya, berarti kita lihat dari nilai yang ini, X sama dengan 2Y tambah 3. Maka X ini ganti dengan 2Y tambah 3. Nah, kali Y tambah Y kuadrat sama dengan 0. Ini kita kalikan satu-satu. 2Y kali Y berarti 2Y kuadrat. Kemudian 3 kali Y yaitu positif 3Y. Nah, tambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk yang sejenis, kita tambahkan nih, 2Y kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti menjadi 3Y kuadrat. Kemudian ditambah 3Y. Nah, kemudian karena di sini 3Y kuadrat tambah 3Y, kita keluarkan 3Y. Nah, maka ini karena 3Y kuadrat berarti 3Y kali Y ditambah 3Y, karena ini udah 3Y berarti 1 sama dengan 0. Nah, maka kita bagi 2 berarti ya, yang ini dulu. Berarti ini 3Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 bagi 3 berarti 0. Nah, ini untuk Y yang pertama. Kemudian kita akan mencari nilai Y yang kedua. Dari Y tambah 1 sama dengan 0. Y sama dengan, berarti 0 ini pindah ruas menjadi negatif 1. Maka 0 kurangi 1 yaitu udah negatif 1. Nah, maka Y-nya itu ada 2. Ada Y sama dengan 0 dan Y sama dengan negatif 1. Nah, kita akan mencari nilai X, salah satu nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, maka kita substitusikan ke X sama dengan 2Y tambah 3. Berarti kita mau mensubstitusikan yang ini dulu ya, yang Y-nya sama dengan 0. Nah, maka 2 kali Y-nya berarti 0 tambah 3. Sama dengan 2 kali 0, 0 tambah 3 yaitu 3. Apakah ada di sini teman-teman pilihannya? Tidak ada ya. Berarti kita coba dengan substitusikan dengan Y-nya sama dengan negatif 1. 2Y tambah 3 sama dengan 2 kali, berarti di sini negatif 1 tambah 3. Sama dengan 2 kali negatif 1 yaitu negatif 2 tambah 3 yaitu 1. Maka hasilnya yang mana? Yang memenuhi persamaan tersebut yaitu yang X sama dengan 1. Berarti yang C ya, pilihannya berarti yang C. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini ada persamaan eksponen. Soalnya yaitu nilai akar 9 kurangi X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 1 kurangi 2X sama dengan akar 3 dari 27 pangkat 3 kurangi X sama dengan 9 adalah titik-titik. Teman-teman, Kak Dita mau mengingatkan dulu ya. Misalnya di sini ada akar dari, nah, ini kakak simbolkan dengan kotak aja. Kotak ini bisa berisi angka apa aja ya. Nah, misalnya di sini ada pangkat N. Akar M. Berarti akar M dari kotak ini pangkat N. Nah, kalau diubah bentuknya ke dalam bentuk pangkat, maka menjadi si kotak ini N, berarti pangkat N per M. Nah, ingat ya, kalau bentuk akar diubah ke dalam bentuk pangkat, berarti jadi N per M. Oke, sekarang kita terapkan ke bentuk akar yang ini nih. Nah, karena di sana 3 pangkat 1 kurangi 2X sama dengan. Nah, yang ini kita ubah ya, berarti menjadi bentuk
pangkat, dari akar menjadi bentuk pangkat. Berarti yang menjadi N-nya di sini apa? Yang menjadi N-nya itu 3 kurangi X. Yang menjadi M-nya yaitu 3 ya. Maka 27 N-nya yaitu 3 kurangi X per M. M-nya berapa? M-nya 3, berarti per 3. Nah, berarti karena di sini per 9, kita bagi 9. Nah, oke, teman-teman, supaya kita mudah mengoperasikannya, coba kita perhatikan yang ruas kiri, ini basisnya berapa? Basisnya 3. Berarti kita usahakan semuanya bentuk basisnya kita ubah ke basis 3. Nah, maka ini tetap 3 pangkat 1 kurangi 2X. Sama dengan, nah 27 ini kita ubah ke basis 3. Berarti kalau basisnya 3, pangkat berapa yang isinya 27? Berarti pangkat 3 ya. Nah, berarti jadi 3 pangkat 3. Kemudian pangkatnya ini tulis lagi. 3 kurangi X per 3. Nah, 9 juga sama, basisnya menjadi 3. 3 pangkat berapa yang isinya 9? 3 pangkat 2. Nah, oke, sekarang kita kerjakan nih. Teman-teman, yang ini bisa dicoret ya, habis dibagi. Nah, seperti itu. Kita langsung saja, berarti 3 pangkat 1 kurangi 2X sama dengan, berarti ini tinggal 3 pangkat 3 kurangi X. Nah, teman-teman, perhatikan. Karena di sini dibagi dengan 3 pangkat 2, teman-teman ingat ya, pangkat, karena ini basisnya udah sama nih, ini 3, ini 3. Nah, karena ini dibagi, berarti kalau pangkat yang di bawah menjadi dikurangi berapa? Dikurangi 2. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, maka karena ini basisnya udah sama nih, berarti kita tinggal mengerjakan yang pangkatnya. Jadi 1 kurangi 2X sama dengan 3 kurangi X kurangi 2. Nah, maka 1 ini boleh pindah ruas ya teman-teman, yang X kita pindahkan ke sini, berarti negatif 2X. Nah, yang X pindah ruas, tadinya negatif berarti jadi positif, tambah X sama dengan 3 kurangi 2. Nah, yang ini pindah ruas, tadinya positif 1 jadi negatif 1. Oke, kita lanjut ke samping, nggak cukup ya. Nah, maka negatif 2X tambah X berarti negatif X. Sama dengan 3 kurangi 2 yaitu 1. 1 kurangi 1 yaitu 0. Nah, karena di sini X-nya supaya tidak negatif, kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Jadi, negatif kali negatif yaitu positif, berarti positif X sama dengan, nah karena di sini 0 dikalikan negatif berarti tetap saja apa? 0. Nah, ini belum beres sampai di sini ya, teman-teman ingat. Yang akan kita cari yaitu dari nilai akar 9 kurangi X. Nah, sekarang X-nya sudah kita ketahui berapa? 0, berarti tinggal kita substitusikan. Nah, maka akar 9 kurangi X sama dengan akar 9 kurangi 0. X-nya ganti dengan 0. Sama dengan akar 9 kurangi 0. Berarti 9 kurangi 0 tetap 9 ya. Nah, maka akar dari 9 yaitu 3. Udah selesai. Berarti isinya yang mana? Berarti isinya yang C. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang dapat Kak Dita jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan see you di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.